Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa akramuha wa akramuha wa atammu taslim ila abdillahi wa rasulihi sayyidina wa maulana wa syafi'ina nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-ghurril mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Silakan Pak Jenderal. Pak Dirman. Pak Dirman boleh di sini, boleh di sebelah sana, boleh sama Pak Jenderal. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak lupa, tidak bosan kita mengajak semua untuk memenuhi qalbu dengan rasa syukur, memperkaya jiwa dengan puji dan puja yang sepenuhnya kita pasrah-serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Sehubungan sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan untuk menganugerahkan nikmatnya yang paling utama, anugerahnya yang paling utama, yaitu iman dan Islam. Di hari yang begitu agung ini, di bulan yang begitu mulia ini, di hari di mana tadi malam Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pada malam 17 Ramadan, dan hari ini adalah akhir dari hari 17 Ramadan tersebut dalam keadaan kering tenggorokan di akhir hari yang ke-17, lapar perut kita semua setelah seharian full kita disibukkan dengan aneka ragam dan macam aktivitas keseharian. Kita dapat berkumpul bermuajahah bersama di acara yang teramat sangat mulia ini. Oleh karena itu kita berharap semoga dengan acara ini tidak ada yang keluar pulang dari tempat ini kecuali seluruh dosa perdosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh hajat dunia akhiratnya dikabul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga acara ini menjadi benteng, menjadi pagar, menjadi perisai agar segala bentuk mara bahaya, petaka, bencana dunia dan akhirat tidak menyentuh sedikit pun kepada diri kita dari ujung rambut hingga ujung kaki kita, dan seluruh keturunan kita, keluarga kita, famili, kerabat, sahabat, negara dan bangsa kita, dan seluruh negara-negara kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ahibbail kiram, juga tidak lupa kita sampaikan salawat, salam serta kesejahteraan kepada Rasul penutup, Nabi terakhir, Sirru Hayatul Wujud, Usawabul Azam Likulli Mujud, Habibuna wa Nabiyuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh para pengikut dan cinta pesetianya ila yaumil qiyamah. Nah, pertama-tama juga selanjutnya disampaikan jazakumullah sanal jaza, jazakumullah khairan katsiran, adamallahu ujurakum, mubaraka fikum, wa syakarallahu sa'yakum. Kepada segenap para tamu undangan hadir di tengah kita dari awal, ada Mas Tio, ada Kang Mehmet Hamdan dari sebelum asar sudah hadir, terus juga Pak Rifa ikut sholat asar di sini, dan belakangan di sini yang baru datang itu Pak Mehmet Hakim, Pak Jenderal Dedi, dan juga Pak Watiman. Selamat datang. Ini pertama kali datang ke sini Pak, namanya. Ada dua kali. Oh, sama Pak Prabowo, ya betul. Ahlan wa marhaban. Dan juga kepada Restu juga sudah lama nggak datang di sini. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa datang. Dan teman-teman juga ada delegasi dari Garut. Di sini ada Ustadz Ruhiyat, juga Ustadz JJ dari JJ Bandung, JJ Garut, RI Bandung juga hadir. Dan ada beberapa pengurus yayasan, sebagian sudah hadir, sebagian belum sama hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang kira lain kira bukan, acara ini sengaja kita selenggarakan adalah tentunya yang pertama di dalam rangka memperingati nuzulul Quran.
Yang kedua juga dalam rangka walimatul haqiqah, sahabat seperjuangan kita yaitu saudara Bapak Suroto, salah satu leader dari Eko Racing Company, yang beliau belum datang mungkin karena ada kesibukan presentasi perusahaannya, jadi beliau belum datang. Nah, yang paling penting pada hari Nuzulul Quran ini, mari kita semua kita isi peringatan Nuzulul Quran ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk hajat dan prahara serta kekhawatiran kegelisahan kita, baik itu yang telah terjadi saat ini, naudzubillah yang akan datang, terkait kekhawatiran yang menimpa agama, bangsa, negara, dunia dan akhirat kita semuanya. Oleh karena itu mari kita semua bermunajat bersama dengan penuh kekhusyuan, kekhuduan. Untuk akhwat dikondisikan masuk lewat yang sini ke belakang. Untuk akhwat. Coba lihat ada Pak Bajuni di situ tadi datang suruh ke sini. Ikutan aja. Yang ada di depan suruh ikutan aja semua ke sini. Ahibail kiram, di dalam bagaimana akibat orang berpaling dari Al-Quran satu ayat saja atau dua, nah mungkin saya ingin sampaikan. Yang pertama dari surat Thaha, di mana Allah berfirman, faqala Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul 'azim. Wa man a'rada, dan barang siapa orang yang berpaling an dzikri, dari kitab suci Al-Qur'an. Nah, karena al-dzikr ini adalah nama daripada nama kitab suci Al-Qur'an. Jadi maksudnya an dzikri di sini adalah dari tuntunan kitab suci Al-Qur'an. Nah, barang siapa orang berpaling dari tuntunan kitab suci Al-Quran, maka apa selanjutnya yang terjadi? Siapa pribadi, siapa keluarga, siapa masyarakat, siapa negara, siapa bangsa yang berpaling dari Al-Quran, suka tidak suka, mau tidak mau, fa inna, maka sesungguhnya lahu, pasti Allah akan timpakan kepadanya, kepada keluarganya, kepada bangsa yang berpaling dari kitab suci Al-Quran, ma'isyatan, kehidupan tongka yang serba sempit dan sulit. Berpaling dari kitab suci Al-Quran, maka Allah pasti akan timpakan kehidupan yang serba sempit dan sulit. Yang lebih luar biasa bahayanya lagi, ahibail kiram, wa nahsyuruhu, dan kami akan bangkitkan orang tersebut yang berpaling daripada Al-Quran yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, a'ma, dalam keadaan buta. Nah, orang tersebut nanti bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Kan dulu waktu di dunia saya melek, kan dulu saya waktu di dunia kan saya melihat, kuping saya waras, bisa mendengar, mata saya awas, bisa melihat, tapi kenapa saat ini dibangkitkan dalam keadaan buta? Allah menjawab dengan tegas, dengan jelas, dengan singkat, padat, kau tidak bisa mempergunakan matamu, kau tidak bisa mempergunakan kupingmu. Sudah jelas di matamu, orang mengajak orang di dalam pengajian, tabligh akbar, ulama, habaib, ceramah, balego dipasang, pengumuman, meme dipasang, tapi kau nggak mau hadir. Terus disampaikan kitab suci Al-Quran, kau nggak mau dengar. Makanya kau dibangkitkan hari ini dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, terus kenapa kesempitan hidup dalam pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara itu bisa terjadi, ya ikhwan? Ketika orang berpaling dari kitab suci Al-Quran. Ada lagi satu ayat yang sangat berkaitan luar biasa, di mana Allah berfirman, faqala Allah Subhanahu
Wa man ya'shu an dzikri nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Shadaqallahul azim. Wa man ya'shu, barang siapa yang berpaling. Ahlan. Nah, ini sahibul aqiqahnya ini yang kita aqiqahkan. Cuma nggak diukur, nggak dicukur rambutnya. Sini kan udah. Ini Mas Suroto. Santri kalau ini nanti, kalau ini sudah penuh, santriwati masuk ke dalam ya, boleh. Sekarang ada runtutan nih, santriwati masuk ke dalam, nuntut. Ke dalam, sama bareng-bareng sama akhwat. Masukkan tersehat. Alhamdulillah. Nah ini mundur. Nanti mundur. Pak Haji Agus duduk paling depan, terus Pak Asep, Pak Joni silakan duduk paling depan, santri mundur ke belakang. Nah, saudara Ruhiyat, Ustaz Ruhiyat dari Garut maju di depan, terus lagi Ustaz Adang maju di depan, jadi anak-anak santri semakin belakang. Ayo maju. Alhamdulillah. Baik, ayat selanjutnya, kenapa kesempitan hidup itu bisa terjadi ketika orang berpaling dari Al-Quran? Quran melarang kita riba, pribadi, keluarga, masyarakat, negara, malah ngutang terus ke IMF dan sebagainya. Terus masyarakat kecil sampai menengah, pribadi, ngutang ke Bank Emok. Nah, apa resikonya? Kenapa kesempitan itu bisa datang? Ketika orang berpaling daripada kitab suci Al-Quran. Kan dari itu dalam surat Toha Allah berfirman, barang siapa orang berpaling dari kitab suci Al-Quran, maka sesungguhnya Allah pasti akan timpahkan kepada dirinya apa? Kehidupan yang serba sempit dan sulit. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Dijawab sendiri oleh Allah di dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain, di mana Allah berfirman, "Waman ya'shu an dzikrina", barang siapa yang berpaling dari Quran kami, dari ayat kami, dari ingat kepada kami, nuqayyid lahu. Apa itu nuqayyid lahu? Nuqayyid lahu itu nuwalli alaih. Artinya kami akan kuasakan atas dirinya. Sekali lagi, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling daripada kitab suci, nggak mau dengar, bonge, terus nggak mau nyimak, nggak mau nurut sama ayat-ayat suci, maka apa? Kata Allah di dalam Al-Quran, nuqayyid lahu, nuwalli alaih, akan kami kuasakan atas dirinya syaitanan, syaitan. Fahuwa, maka setan tersebut lahu, akan baginya qarin, menjadi teman setianya. Oh, jadi kalau ada pejabat nggak mau dengar Al-Quran, akan ditemani setia sama setan. Oh, kalau ada aparat dia nggak mau dengar kitab suci Al-Quran, nggak mau dengar nasihat ulama, habaib dicampakkan, habaib ulama dicampakkan, oh dia akan ditemani sama setan. Siapapun, Ustaz, Kiai, ajengan, dia nggak mau menurut apa yang disampaikan oleh Al-Quran, akan ditemani sama setan. Pengusaha kalau dia nggak mau dengar apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, akan ditemani dengan syaitan. Bukan cuma ditemani, nuqayyid lahu, akan kami kuasakan atas dirinya. Nah, ketika setan sudah menguasai dirinya, dia nggak bisa menolak akan kebijakan-kebijakan setan. Jadi akhirnya walaupun manusia, akhirnya kebijakannya kebijakan setan. Walaupun manusia, akhirnya kebijakannya kebijakan iblis. Nah, kenapa? Karena orang sudah dikuasai sama setan. Kamu sudah dikuasai sama iblis. Nah, kenapa bisa dikuasai sama setan dan iblis? Karena jauh dari kitab suci Al-Quran. Kenapa jauh dari kitab suci Al-Quran akhirnya bisa dikuasai oleh setan? Nah, karena tadi itu dia tidak mau menyimak ayat-ayat suci Al-Quran.
Nah dari dua ini carut marut hidup, dari mulai urusan pribadi, keluarga, umat, bangsa, negara, dunia, bisa terjadi itu adalah karena keberpalingan manusia dari kitab suci Al-Quran. Itu aja, dua ayat tadi sudah cukup tuh untuk bagaimana kita dalam memperingati nuzulul Quran ini, bagaimana kita bisa menghayati betapa dahsyatnya pengaruh manakala orang berpaling dari kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan mari kita semua munajat bareng dengan membacakan Widul Latif seorang waliullah Qutbil Irsyad Qutbil Ilwal Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga dengan pembacaan Widul Latif ini Sahibul Aqiqah Pak Suroto sekeluarga tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan-keturunannya tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisnisnya tambah-tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harap diketahui beliau dari bisnis ekor racing ini sudah mengeksekusi lahan 2 hektar di Malang ya Pak Suroto ya, untuk dijadikan pondok pesantren, dan insya Allah akan kerjasama dengan kita bagaimana cara membangun dan mengisi pondok pesantren yang akan dibangun nanti 2 hektar di Malang tersebut. Nah, sekarang baru rampung pembangunan masjidnya, selanjutnya pembangunan kobongnya dan seterusnya. Nah, dan juga kita di Al-Ittihad ini tengah juga berencana untuk membangun dan mendirikan pendidikan formal dari mulai SDIT dan SMP kita yang boarding sekaligus dibikin pondok pesantrennya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, Allah kasih rezekinya, Allah cabut rintangan-tantangan dan halangannya, sehingga semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang diagendakan, dan tentunya yang paling penting adalah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan mengajak kita pada saatul ijabah ini, pada sore hari ini, pada asar, semoga carut marut negara kita segera dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah-fitnah, makar, tipu daya, musuh agama negara semoga segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah segera pertontonkan yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan sehingga semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk sama kepada kita semuanya mengikuti yang benar dan menjauhi yang salah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang belum pegang kita Widul Latif dan Mafatul Sa'adatnya kasih. Nah, kalaupun nggak baca bisa lihat sambil ditunjukkan. Nah, yang pertama kita akan baca kitab Widul Latif. Kitab Widul Latif ini adalah karangan seorang waliullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang merupakan amalan pagi dan sore hari. Baik, ahibail kiram, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan kitab Widul Latif, kita bacakan dulu Fatihah sesuai dengan tariqatnya yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, mana kita baca suratul Fatihah untuk hajat itu seba'dal asar itu sebanyak berapa? 23 kali. Kalau badal maghrib 24 kali, kalau badal isya 10 kali untuk memenuhi hajat kita masing-masing. Oleh karena itu kita bacakan suratul Fatihah dengan niat semoga dengan suratul Fatihah ini Allah kabulkan semua hajat kita semuanya. Dan sesuai dengan nama suratul Fatihah yang ke-30, semoga membuka semua penghalang, semua hijab yang ada dalam hati, dalam pikiran, dalam sekujur tubuh, dibuka oleh semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hijab yang menutupi hati kita dari cahaya Allah semoga disingkap, dibuka. Hijab penutup yang ada di dalam pikiran kita sehingga susah nempel ilmu dari Allah semoga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghalang hijab di dalam sekujur tubuh ya, yang menghalangi datangnya solusi dari berbagai masalah semoga dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya juga hijab yang menutup pintu-pintu rezeki kita yang harusnya sudah terbuka, yang harusnya sudah menggelontor karena tertutup dengan dosa, tertutup dengan kesalahan, tertutup dengan rasa malas, gundah gulana, tertutup dengan iri, dengki, jahil,
jin dan manusia, semoga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sekembalinya kita di tempat ini semua yang tertutup dari kebaikan dunia, kebaikan akhirat, sesuai dengan namanya surat Al-Fatihah, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga ya sesuai dengan nama surat Al-Fatihah adalah Al-Wafiyah, yang mencukupi. Semoga dengan membacakan surat Al-Fatihah ini seluruh kebutuhan zahir batin kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi, keluarga, umat, agama, bangsa dan negara, dunia, akhirat, semoga dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sesuai dengan namanya surat Al-Fatihah Al-Waqiyah, semoga juga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, agama kita, dunia akhirat kita, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk mara bahaya, petaka, bencana dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita semuanya baca surat Al-Fatihah ini dengan penuh khudu dan khusyuk. Setelahnya kita langsung masuk ke Latif. Ya, semoga seluruh apa yang diucapkan ataupun yang tersembunyi dalam hati dari seluruh hajat dunia akhirat kita dikabuli jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala ma nawayna wa ala man wa aslafuna rijalun salihun li khairatid dunyawiyya wal ukhrawiyya fid din wal umti wal afiyah wa ala niyatin anna Allah ينوّر قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان ولأنا وعلى نيتي قبول جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية. Sebutkan hajatnya masing-masing. Yang punya hajatnya masing-masing sebutkan masing-masing. Selain daripada yang diucapkan tadi atau tauqidan, dipenuhi dan dikuatkan daripada apa yang disampaikan tadi. اللهم لنية الفتوح والمنون وصل الجسد والروح ولنية الوصول والحصول والقبول تمن كل سوء مأمون وزلشان ظاهرا باطنا بالدين والدنيا والآخرة يعفي عنا كل شر جالبة كل خير وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى جميع صحابة الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الشهداء والأولياء والصالحين خصوصا قطب الإرشاد وقيادة العباد والبلاد حبيب عبد الله بن علي بن الحمدان وجميع أصوله وفروعه يتلقوا عليه والمنتسبين إليه الآخذين عنه ولا يدين به وخصوصا مولانا الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب بن عبد الله على الطاهر صاحب كتاب مفاتيح السعادات وجميع أصوله وفروعه يتلقى عليه والآيدين بالمنتسبين إليه والآخذ منه في الدين والدنيا الآخرة بأن الله يترجم برحمته ومغفره وبأن الله يعلي درجاتهم في الجنة بأن الله ينفعنا ويعين علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم وعلمهم ونفعاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا الآخرة بأن الله يمدنا بمددهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد